Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 ingin berpresentasikan tentang analisa sistem informasi e-commerce pada perusahaan jual beli online Tokopedia. Dan saya ingin perkenalkan anggota saya, yaitu Putri Disanti Setiawan, Safa Bragita, dan saya sendiri. Dan lanjutnya, latar belakang teknologi semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satu teknologi yang berkembang pesat adalah teknologi internet, di mana dahulunya internet hanya digunakan untuk keperluan bertukar informasi dan komunikasi oleh orang-orang tertentu. Ternyata di zaman modern ini semua orang bisa menggunakan teknologi internet dan menggunanya lebih mudah dan efektif digunakan untuk berbagai keperluan. Salah satunya yang sedang banyak diminati oleh masyarakat adalah e-business atau bisnis online, karena modal yang kecil dengan keuntungan yang lumayan besar dan jangkauan yang luas. Salah satu perusahaan yang melakukan bisnis online adalah Tokopedia. Tokopedia merupakan pasar atau mall online terbesar di Indonesia yang memungkinkan individu maupun pemilik usaha di Indonesia untuk membuka dan mengelola toko online mereka secara mudah dan gratis, sekaligus memberikan pengalaman pembelajaran online yang lebih aman dan nyaman. Tokopedia sendiri menjelaskan di situs mereka bahwa keuntungan bagi pembeli dengan membayar simpel adalah proses verifikasi pembayaran yang instan, yang memungkinkan menjual lebih cepat, menerima order, dan barang yang dijual bisa lebih cepat sampai ke pembeli. Pilihan membayar baru selain yang sudah ada ini akan memberikan transaksi online yang lebih cepat dan mudah. Next, maksud dan tujuan: 1. Untuk memperbaiki sistem e-commerce pada perusahaan jual beli online pada Tokopedia. 2. Membantu mengembangkan sistem e-commerce jual beli online Tokopedia. 3. Menampung puluhan pengguna Tokopedia. Next, ruang lingkup: karena luasnya ruang lingkup bermasalah sistem yang ada pada e-commerce jual beli online Tokopedia, dari proses admin, proses pendataan jual, dan proses mencetak transaksi pembeli. Saya Putri Disanti Setiawan selanjutnya ingin menjelaskan tentang Entity Relationship Diagram atau IRD. Ini tampilan IRD dari kelompok kami. Di sini ada home login, login itu bisa admin, penjual, pembeli. Admin itu di dalamnya ada kas, data barang, invoice, kelola pembeli, kelola penjual. Penjual ada kas, data barang, invoice. Pembeli bisa memilih barang, bisa terus habis itu transaksi pembayaran. Habis membeli dia harus transaksi dulu, terus cetak bukti pembayarannya. Selanjutnya ini ada Logical Relation Structure atau LRS. Ini tampilan LRS dari kelompok kami. Ini ada struktur navigasi dari kelompok kami. Di sini ada home login, admin. Admin itu dia input data penjual, input data pembeli, rekap kas administrasi. Penjual itu input produk, mengubah stok produk, proses transaksi. Pembeli itu melakukan transaksi, mencetak bukti pembayaran. Selanjutnya ini tampilan implementasi dari kelompok kami. Ini tampilan home, ini tampilan login admin. Di sini tampilan admin sesudah login dari admin. Ini tampilan login penjual. Ini tampilan penjual yang sesudah habis dari login penjual.
Ya, perkenalkan, nama saya Safa Pranita. Di sini saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya. Nah, ini merupakan tampilan pembeli, tampilan login pembeli. Jadi di sini kita masukin aja usernya, namanya pembeli, terus passwordnya 123, terus login. Nah, ini merupakan tampilan home dari pembeli ya. Di sini ada beranda, baju, jaket, celana, sepatu, batik, terus profil pembeli, terus keranjang. Kalau keranjang itu misalkan kayak barang ada yang udah mau kita beli, nanti tinggal check out aja, tinggal kita beli ya. Next, selanjutnya. Nah, ini merupakan tampilan keranjang belanja untuk pembeli. Misalkan mau beli jaket, ya kan, jumlahnya 1, harganya sekian, subtotalnya sekian. Terus nanti ada beli apalagi, misalkan celana jumlahnya 1, harganya subtotalnya, dan nanti di sini ada harga totalan untuk dibayarnya. Di sini bisa hapus belanjaannya kalau misalkan kita nggak jadi mau beli atau mau merubah items. Terus ada lanjutkan belanja dan ada pembayaran. Selanjutnya, nah ini kan udah deal ya, berarti ya tadi sebelumnya total belanjanya 6 juta. Nah, di sini kita bisa ngisi nama lengkap kita, bisa isi alamat, nomor telepon, metode pembayarannya bisa COD, bisa rekening juga, terus ada jasa pengirimannya juga, lalu tinggal pesan. Selanjutnya, nah di sini ya. Ini invoice pemesanan produk. Nah, di sini kita bisa upload bukti pembayaran. Terus ada detailnya, ini contoh-contohnya ya, ada ID invoice-nya, ada nama pemesanan, alamat pengiriman, tanggal pemesanan, batas pembayaran. Selanjutnya, kesimpulannya, berdasarkan uraian analisa masalah yang dilakukan oleh penulis mengenai analisa sistem informasi e-commerce pada perusahaan jual beli online Tokopedia, dapat menyimpulkan bahwa bisnis online, yaitu Tokopedia, ini merupakan bisnis yang paling aman serta mempunyai banyak kemudahan dalam pelayanan serta fiturnya yang bermanfaat dan mudah dapat diakses, dan dalam setiap bisnis pasti memiliki persaingan. Begitu juga dengan bisnis online. Saran dari kami, dari kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran yang mungkin dapat membantu program persediaan ini menjadi lebih baik. Adapun saran-saran penulis sampaikan sebagai berikut. 1. Agar selalu dipercaya oleh pelanggan ataupun calon pembeli, hendaknya pihak pemilik toko online ini selalu cepat dan tepat dalam memberikan informasi dan layanan yang diberikan. 2. Sebaiknya produk yang didapat oleh para konsumen sama dengan apa yang mereka lihat di website. 3. Selalu memperbanyak event dan promo sehingga para pelanggan tertarik untuk selalu membeli. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program toko online kami. Ini adalah tampilan home-nya. Ini berandanya seperti ini. Di sini kita bisa lihat kategori baju. Nih, baju nongol seperti ini. Terus jaket seperti ini, celana seperti ini. Begitupun selanjutnya, ya bisa dicoba kembali. Terus di sini untuk melihat keranjang yang sudah dipilih, ini khususnya sih untuk pembeli. Terus di sini login ini tuh untuk yang sudah punya akun, jadi bisa masuk. Terus di sini register itu
Register itu di sini tuh yang belum punya akun, contohnya ya kita coba. Misalkan saya Putri Setiawan, alamatnya Bekasi, terus nomor HP-nya ya bebas mau masukinnya gimana. Terus emailnya itu misalkan ini, terus username-nya ya nama saya juga boleh. Terus habis itu passwordnya bebas, saya pakai 123, ini password 123. Daftar. Oke, karena di sini sudah masuk, di sininya sudah ada. Taruh ya, saya refresh dulu. Ini terbukti sudah masuk datanya ya. Terus juga di halaman home ini tuh kita bisa ngeliat deskripsinya lebih jelas untuk tentang toko kami. Ya, kayak Fashion Bekasi adalah e-commerce UMKM untuk pedagang asli Bekasi dan penjualan fashion. Ada kategorinya baju, celana, jaket, ini bisa diklik. Terus ini registrasi, pakai ini kontaknya hubungi di sini. Terus untuk pencarian bisa kita gunakan contohnya baju ya, baju. Contohnya baju sudah keluar seperti ini. Selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang halaman admin, yaitu kita login dulu. Login, masukkan username itu. Sebelumnya saya sudah bikin admin 123. Login. Terus di sini ada kas. Kas itu adalah hasil penjualan keuntungan yang sudah dalam toko ini kita jual. Ini untuk seperti melihat lebih detail, konfirmasi. Terus di sini data barang. Data barang ini yang akan ditampilkan gitu ya. Barang-barangnya di sini tuh ada baju, jaket, celana, sepatu, baju, kaos. Di sini untuk mengeditnya, misalkan contoh stoknya kita ganti ya, jadi misalkan lebih banyak gitu, 45. Simpan. Sudah terbukti ada stoknya 45. Terus di sini misalkan mau ngapus contoh, bisa dihapus. Di sini saya ingin menjelaskan invoice pemesanan produk. Ini data-data yang sudah memesan produk. Ini detailnya lebih jelas. Contohnya seperti ini. Terus kelola pembeli. Kelola pembeli itu data yang masuknya ke sini. Karena kita sebagai admin, kita yang memegang. Ini tampilan pengelola penjual seperti ini. Kita logout. Nah, ini
merupakan tampilan home login ya, yang nggak beda jauh sama home loginnya admin, tapi di sini bedanya kita masukin usernya penjual. Kita ketik ya penjual, passwordnya sama 123, kita login ya. Kita tunggu. Ini merupakan tampilan awal dari penjual ya. Langsung aja kita ke kas. Ini merupakan tampilan dari data kas. Misalkan ada nomornya, tanggal, keterangan penjualan apa, terus saldonya ya misalkan berapa. Nah, di sini kita juga bisa edit ya. Nah, di sini kita bisa edit tanggalnya, penjualannya, keterangannya, terus kita simpan. Next kita ke data barang. Nah, di sini ada tabelnya, contohnya nama barangnya baju, keterangannya baju sekolah, kategorinya baju, harganya 150.000 dan stoknya 5. Misalkan kita mau edit stoknya nih ya. Edit stoknya. Ini kan gambarnya ya. Di sini ada nama barangnya, keterangannya, kategori, harga. Misalkan kita mau nambahin stok barangnya ada 10. Kita simpan. Dan di data barangnya akan berubah stoknya menjadi 10. Selanjutnya kita akan contohnya kita tambah barang ya. Di sini ada nama barang, keterangan, kategori, harga, stok. Oke, misalkan saya mau nambah sepatu. Ya. Di sini keterangannya sepatu fashion ya. Terus di sini kategorinya sepatu, pastinya harganya misalkan 250.000. Kita misalkan punya stoknya 10 ya. Kita ketik aja 10. Kita post file atau kita upload filenya, gambarnya. Di sini sebenarnya saya udah download ya. Jadi tinggal upload aja. Terus kita simpan. Oke, sudah ada ya sepatu fashion, sepatu dengan harga dan stoknya 10. Misalkan kita mau lihat detailnya ya. Di sini nih ya, di sini udah ada ya gambarnya, namanya, keterangan, kategori, harga, stok. Kita sebentar. Kita tinggal simpan saja. Nah, misalkan kita juga mau ngapus nih, tinggal klik ini aja yang warna merah sampah. Kita klik dan data sepatu terhapus. Selanjutnya kita ke invoice. Di sini ada invoice. Nah, invoice ini berhubungan dengan ini ya, pembeli gitu, berhubungan dengan data pembeli. Nah, kita ini langsung, misalkan kita mau edit, ini juga bisa. Ini ada ID barangnya, nama produknya, jumlah pesanan, harga satuan, dan subtotal. Kita kembali. Dan ini detailnya ya. Kurang lebihnya sama kayak diedit, dan ini lebih jelasnya. Oke, untuk data penjual kurang lebihnya segitu aja. Next kita logout ya. Nah, ini kita masuk nih ke user pembeli. Terus passwordnya juga sama 123. Terus kita login. Nah, bedanya dengan admin dan penjual ini, di sini pembeli bisa lihat kategorinya. Misalkan ada baju, jaket, celana, sepatu, batik ya. Terus di sini ada panjang itemsnya juga, ada profil pembeli, ada pesanan, ada logout. Nah, ini tampilan awalnya yang misalkan ada jaket, celana, dan berbagainya. Oke. Nah, misalkan kita buka kategori baju ya, contohnya. Nah,
Di sini akan diperkecilkan atau disudutkan ya contoh-contoh baju ya yang dijual oleh penjual. Misalkan ada kaos, ada baju. Misalkan kita mau buka nih detailnya ya. Nah, di sini namanya kaos, keterangan, kategori, stoknya ada 36. Misalkan kita mau beli ya. Misalkan kita mau beli 10, kita tambah. Oke, nanti yang barangnya sudah kita tambahkan di sini masuk ke keranjang ya, ke keranjang items. Terus misalkan di sini ada jaket juga. Ya, jaket, terus ada celana juga. Ya. Terus ada sepatu. Dan ada batik. Misalkan saya mau beli batik nih, tinggal masukin aja ke troli, tambah troli. Oke. Nah, tambahkan itemsnya. Terus misalkan kita mau beli sepatu juga nih, mau sepatu sneakers ya, misalkan sepatu sneakers, kita tambah troli juga. Nah, setelah kita sudah pilih-pilih nih barang yang ingin kita beli, kita langsung ke keranjang items. Oke. Nah, kadang kan sebelum mau pembayaran itu kan ya, kadang kan kita suka milih-milih, kayaknya ada nih yang nggak perlu dibeli. Misalkan kayaknya saya nggak jadi deh beli baju batik, tinggal kita hapus aja. Saya misalkan mau ganti dengan barang lain, kita lanjutkan belanja ya. Kalau ingin kita mengganti barang yang lain, misalkan saya mau beli celana ya, celana chinos ya, kita tambahin ke troli. Kita buka lagi keranjang items dan kita langsung lanjutkan ke pembayaran. Nah, di sini sudah ada total belanjaan saya ya, yang tadi saya beli. Kita tinggal masukin nama lengkapnya. Misalkan nama saya, alamat di Bekasi, nomor telepon. Terus di sini ada jasa kiriman juga, ada JNE, Tiki Pos. Misalkan saya mau dikirim nih pakai pos, terus saya tinggal pesan. Ya kan? Langsung kita masuk ke pesanan saya. Nah, ini contoh-contoh yang sebelumnya sudah melakukan transaksi menggunakan akun ini. Kita misalkan mau lihat detailnya nih, tadi saya beli apa sih, kita lihat detail. Nah, tadi saya beli kaos dengan ID barangnya 18, jumlahnya 10, harga satuannya 150.000 dan subtotalnya 1.500.000. Terus saya beli sepatu juga dengan ID 11, jumlah pesanan saya 1, harga satuannya 250.000 dan totalnya 250.000. Terus saya beli celana dengan ID barangnya 7, jumlahnya 1 dengan harga 1 juta dan subtotalnya 1 juta. Dan total barang yang saya beli kurang lebihnya 2.750.000. Kita kembali. Tadi kan saya bayarnya transfer ya, tadi kan pilihannya. Tinggal saya upload bukti pembayarannya. Kurang lebihnya kayak gini ya tampilannya. Nah, setelah itu kita logout. Ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.